Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ceramah, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Eka Febrianita, NIM 2101316009001, offering A16. Saya akan memulai ceramah pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asbiwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, saya akan berceramah terkait tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Maulid Nabi Muhammad SAW adalah perayaan besar yang diperingati oleh mayoritas Muslim untuk mengingat, menghayati, serta memaknai hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Perayaan ini menjadi bentuk penghormatan kaum muslimin kepada Rasulullah yang telah membawa agama Islam ke muka bumi. Mengutip dari buku Maulid Nabi Muhammad dan Bid'ah oleh Muhammad Ajib LCMA. Peringatan Maulid Nabi adalah peringatan dalam Islam termasuk ke dalam masalah fikih. Maksudnya, hukum dari hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagian ulama memperbolehkan perayaannya, namun sebagian lain melarangnya tanpa diperhatikan hukumnya. Perayaan ini sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Setidaknya ada 3 kategori teori tentang asal mula perayaan Maulid Nabi. Agar lebih memahaminya, berikut penjelasan tentang sejarah Maulid Nabi Muhammad SAW. Sejarah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW adalah peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW yang dirayakan setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di tengah keluarga Bani Hashim di Mekah pada Senin 12 Rabiul Awal di tahun Gajah. Sebagian ulama berpendapat bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 bulan April tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah wafat ketika Nabi Muhammad baru berumur 2 bulan dalam kandungan sang ibu Aminah. Setelah Aminah melahirkan, ia mengirim utusan untuk menyampaikan kabar gembira kepada kakeknya Abdul Muthalib. Kemudian beliau membawa cucunya itu ke Ka'bah dan memberikan nama Muhammad. Nama yang belum dikenal di kalangan Arab. Nabi Muhammad dikitan pada hari ke-7, seperti yang bisa dilakukan oleh orang-orang Arab. Wanita pertama yang menyusui Nabi Muhammad setelah ibundanya adalah Suwaibah, hamba sahaya Abu Lahab. Setelah itu, Nabi Muhammad disusui oleh Halimah bin Abu Zuhaib, wanita yang berasal dari Bani Syad. Tidak hanya itu, unta tua yang ditunggangi Halimah dan suaminya menjadi kuat dan gemuk ketika akan menempuh perjalanan ke Mekah ke Taif. Keberkahan lain muncul tatkala Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah mereka. Ketika Nabi Muhammad berusia 4 atau 5 tahun, terjadi peristiwa pembelahan dada oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mencuci jantung Nabi Muhammad menggunakan baskom emas dengan air Zam-Zam. Dengan adanya peristiwa pembelahan dada itu, Halimah merasa khawatir terhadap keselamatan Nabi Muhammad hingga ia dikembalikan kepada ibunya, Aminah. Nabi Muhammad bersama ibunya Aminah hanya sampai usianya 6 tahun. Aminah wafat ketika di tengah perjalanan pulang berziarah ke makam suaminya Abdullah. Nabi Muhammad berada di pengasuhan kakeknya Abdul Muthalib.
sampai usianya 8 tahun. Setelah kakeknya wafat, ia kemudian diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Tanda-tanda kenabian sudah terlihat tatkala Nabi Muhammad berusia 12 tahun. Ketika itu beliau sedang pergi ke Syam untuk berdagang. Di perjalanan, tepatnya di Busra, ia bertemu dengan seorang pendeta bernama Buhairah. Buhairah menyarankan Abu Thalib agar membawa kembali ke Mekah dan tak mengajaknya pergi ke Syam lagi. Ia juga menyuruh Abu Thalib untuk menjaganya dari orang-orang Yahudi. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama ketika berusia 40 tahun di Gua Hira. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, Nabi Muhammad wafat di usia 63 tahun. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriyah atau Juni 632 Masehi. Sejarah kelahiran Nabi Muhammad harus dimaknai sebagai momentum agar kita umat Islam lebih mencintai Nabi Muhammad dan menjadikannya suri teladan yang baik. Hadis tentang merayakan Maulid Nabi adalah yang pertama, merayakan Maulid Nabi merupakan bid'ah hasanah, yakni sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi maupun para sahabatnya, tetapi perbuatan itu memiliki nilai kebaikan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Telah banyak terjadi kesalahan dalam memahami hadis Nabi tentang masalah bid'ah dengan mengatakan bahwa setiap perbuatan yang belum pernah dilakukan pada masa Rasulullah adalah perbuatan bid'ah yang sesaat dan pelakunya akan dimasukkan ke dalam neraka dengan berlandasan para hadis berikut yang artinya berhati-hatilah dari sesuatu yang baru, karena setiap hal yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam hadis di atas adalah urusan agama, bukan urusan duniawi, karena dalam masalah dunia diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat, sedangkan apapun dalam masalah agama adalah tidak diperbolehkan. Hal tersebut dilandasi oleh sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW juga memperingati hari kelahiran dan menerima wahyunya dengan cara berpuasa pada hari tersebut. Nabi Muhammad SAW berpuasa untuk mensyukuri kelahiran dan awal penerimaan wahyunya pada hari Senin. Dari Abi Qatadah Al-Ansori RA, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai puasa hari Senin. Rasulullah SAW menjawab, pada hari itu aku dilahirkan dan wahyu diturunkan kepadaku. Yang kedua adalah merayakan Maulid Nabi akan mendapatkan syafaat. Umat Muslim yang merayakan kelahiran Nabi disebut-sebut akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa mengagungkan hari kelahiranku, niscaya aku akan memberi syafaat kepadanya kelak pada hari kiamat. Dan barang siapa yang mendermakan 1 dirham di dalam menghormati hari kelahiranku, maka seakan-akan dia telah mendermakan 1 gunung emas di jalan Allah. Yang ketiga, Nabi adalah rahmat. Dalam tafsir Ruhul Ma'ani disebutkan Imam Abu Syekh meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, sesungguhnya al-fat karunia Allah adalah ilmu dan sesungguhnya ar-rahmah rahmat Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Allah memberikan rahmat kepada umat Islam, maka sudah menjadi kewajiban untuk mensyukuri dan menerima dengan bahagia. Terlebih ada sebuah ayat yang memerintahkan manusia untuk bergembira setelah mendapatkan anugerahnya. Katakanlah,
dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah mereka bergembira. Masih terdapat pro dan kontra soal perayaan Nabi Muhammad SAW. Namun, sudah seharusnya umat Islam selalu mengingat semua ajaran dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Al-Quran yang berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi adalah Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, yang artinya apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan gajah. Yang kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, artinya bukankah dia telah menjadi tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia. Yang ketiga, wa arsal alaihim toiron ababil, dan artinya dia mengirimkan kepada mereka burung ababil dan berbondong-bondong. Yang keempat, tarmihim bihijaratim min sijil, artinya yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Yang kelima, faja'alahum ka'asfim ma'kul, artinya lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Sebelum kelahiran Nabi, Abdul Muthalib, kakeknya dari Nabi Muhammad SAW, menikahkan Abdullah anaknya dengan Aminah binti Wahab. Ketika hendak terjadi penyerangan ke Ka'bah, Abdullah meninggalkan Mekah dan Aminah yang sedang mengandung untuk urusan perdagangannya ke Palestina yang memakan waktu sangat lama. Namun, ketika perjalanan pulang menuju Mekah, Abdullah jatuh sakit dan menginap di rumah keluarga neneknya di Yastrib. Abdul Muthalib mengutus putra sulungnya untuk menjemput Abdullah di Yastrib untuk membawanya pulang ke Mekah saat kondisi telah membaik. Akan tetapi, Abdullah telah meninggal dunia dan jasadnya telah dikuburkan. Berita ini membuat duka mendalam pada diri Aminah, terlebih usia pernikahan mereka masih sangat muda. Akan tetapi, ia menguatkan hati demi buah cintanya dengan Abdullah. Aminah melahirkan seorang anak laki-laki. Abdullah Muthalib sangat gembira mendengar kabar tersebut dan membawa bayi itu ke Ka'bah, lalu memberikan nama Muhammad yang jarang sekali digunakan oleh bangsa Arab saat itu. Selain itu, Abdul Muthalib juga merupakan saksi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Ka'bah dari pasukan Abrahah yang ingin menyerang Mekah. Ia berharap jika Muhammad dapat menjadi orang terpuji bagi Tuhannya di langit dan bumi. Dan hal itu benar adanya. Muhammad diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi rasul yang menyerukan kebenaran kepada umatnya. Nabi Muhammad SAW merupakan rasul yang sangat menyayangi umatnya. Bahkan di akhir hayatnya, Nabi Muhammad SAW mengingat umat-umatnya. Maka dari itu, setiap 12 Rabiul Awal, umat Islam di seluruh dunia serentak merayakan hari kelahiran Nabi dengan melafalkan pujian-pujian atau sholawat kepadanya sebagai bentuk rasa cinta kepada Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai dan makna dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah nilai spiritual. Setiap insan muslim akan mampu menumbuhkan dan menambah rasa cinta pada beliau SAW dengan maulid. Luapan kegembiraan terhadap kelahiran Nabi SAW merupakan bentuk cerminan rasa cinta dan penghormatan kita terhadap Nabi pembawa rahmat bagi seluruh alam, bagaimana surah Yunus 58, karena figur
figur teladan diutus untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Surah Al-Anbiya 107. Kegembiraan Abu Jalal dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja dapat mengurangi siksa neraka yang ia cicipi tiap hari Senin. Apalagi kegembiraan itu disertai dengan keagamaan. Dengan memperingati Maulid, kita akan sendirinya ingat dengan perintah bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat pun telah memberi contoh bagi kita dengan selalu bersolawat kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Surah Al-Ahzab 56. Yang kedua, nilai formal dapat dipetik dengan menyimak akhlak terpuji dan nasab mulia dalam kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Mempraktikkan sifat-sifat terpuji yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW adalah salah satu tujuan dari diutusnya Nabi SAW. Dalam peringatan Maulid Nabi SAW, kita juga bisa mendapat nasihat dan pengarahan dari ulama agar kita selalu berada dalam tuntunan dan bimbingan agama. Yang ketiga, nilai sosial. Memuliakan dan memberikan jamuan makanan para tamu, terutama dari golongan fakir miskin yang menghadiri majelis maulid sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Maha Pencipta. Hal ini sangat dianjurkan oleh agama karena memiliki nilai sosial yang tinggi. Surah Al-Insan 8-9. Yang keempat, nilai persatuan akan terjalin dengan berkumpul bersama dalam rangka bermaulid dan bersolawat maupun berzikir. Diceritakan bahwa Salahuddin Al-Ayyubi mengumpulkan umat Islam di kala itu untuk memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu dilakukan oleh Panglima Islam ini bertujuan untuk mempersolid kekuatan dan persatuan pasukan Islam dalam menghadapi perang salib di zaman itu. Selanjutnya, hikmah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW adalah hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dapat dihidupkan oleh umat Islam dengan semangat juang dengan cara mempertebal kecintaan umat kepada Nabi mereka. Ada seorang jenderal dan pejuang Muslim di Kurdi dari Tikrit, daerah utara Irak saat ini yang terkenal sebagai Salahuddin Ayyubi, masa kekuasaan 1174 Masehi sampai 4 Maret sampai 1193 Masehi, menghimbau umat Islam di seluruh dunia agar hari lahir Nabi Muhammad SAW pada 12 Rabiul Awal yang setiap tahun selalu saja tanpa diperingati, kini dirayakan secara massal. Salahuddin ingin agar perayaan Maulid Nabi menjadi tradisi bagi umat Islam di seluruh dunia, dengan tujuan meningkatkan semangat juang. Bukan sekedar perayaan ulang tahun biasa, namun gagasan Salahuddin tentang peringatan Maulid Nabi 35 sampai 41 ditentang oleh para ulama. Sebab sejak zaman Nabi, peringatan seperti itu tidak pernah ada lagi. Pula hari raya resmi menurut ajaran agama cuma ada 2, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Akan tetapi, Salahuddin menegaskan bahwa perayaan Maulid Nabi hanyalah kegiatan yang menyemarakkan syiar agama. Namun, perayaan yang bersifat ritual sehingga tidak dapat dikategorikan bid'ah yang terlarang. Ketika Salahuddin meminta persetujuan dari Khalifah An-Nasir di Baghdad, ternyata Khalifah setuju.
Maka pada ibadah haji bulan Zulhijjah 579 Hijriah 1183 Masehi, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sebagai penguasa Haramin dua tanah suci Mekah dan Madinah mengeluarkan instruksi kepada seluruh jamaah haji agar jika kembali ke kampung halaman masing-masing segera menyosialkan kepada masyarakat Islam di mana saja berada, bahwa mulai tahun 580 Hijriah 1184 Masehi tanggal 12 Rabiul Awal dirayakan setiap hari Maulid Nabi dengan berbagai kegiatan yang membangkitkan semangat umat Islam. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari Maulid Nabi Muhammad SAW adalah kita dapat meneladani sifat dan akhlak beliau dalam hal kesabaran, keteguhan hati, dan terutama perjuangannya di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sifat Nabi Muhammad SAW perlu dan wajib untuk diteladani. Beliau seperti sosok sempurna cerminal Al-Quran yang hadir di tengah-tengah umat manusia dengan kabar gembira. Selanjutnya, hikmah lain yang dapat kita ambil yaitu meneguhkan rasa cinta kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Kecintaan kepada utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus melampaui kecintaan kita pada segalanya. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW adalah melalui Maulid Nabi menjadi salah satu pengingat kita untuk selalu memegang teguh prinsip tersebut. Perayaan Maulid Nabi dinilai sebagai momen untuk mengingat, menghayati, dan memuliakan kelahiran Rasulullah. Menurut catatan Sayyid Al-Bakri, sejarah peringatan Maulid Nabi dilakukan oleh Al-Muzaffar Abu Said, seorang raja di daerah Ilbil, Baghdad. Peringatan Maulid pada saat itu dilakukan masyarakat dari berbagai kalangan dan berkumpul di suatu tempat. Mereka bersama-sama membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca sejarah ringkas kehidupan dan perjuangan Rasulullah, melantunkan sholawat. Teori lainnya dikutip dari buku Pro dan Kontra Maulid Nabi karya A.M. Waskito. Peringatan Maulid Nabi pertama kali disebut digelar pahlawan besar umat Islam Sultan Salahuddin Al-Ayyubi atau Muhammad Al-Fatih. Arti Maulid Nabi pada saat itu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan semangat jihad bagi umat muslim dalam perang salib. Tujuannya untuk meningkatkan semangat jihad kaum muslimin dalam rangka menghadapi perang salib melawan kaum salibis dari Eropa dan merebut Yerusalem. Sementara itu, peringatan Maulid Nabi di Indonesia pertama kalinya dibawa oleh Wali Songo pada tahun 1404 Masehi. Perayaan disebut dilakukan demi menarik hati masyarakat memeluk agama Islam. Sebab itulah perayaan Maulid Nabi juga dikenal dengan perayaan Syahadatin. Nama lainnya yang dikenal masyarakat Indonesia adalah Grebek Maulud dengan menggelar upaya di gunungan. Secara substansial, perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW ini sangat berbentuk upaya untuk mengenal,
meneladani Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa ajaran agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembawa ajaran agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman perihal keutamaan memuliakan dan mencintai Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasula Nabi al-ummi'a alladzi yajidunahu ma'uba indahum fit taurati wal injili ya'muruhum bi'ul ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumul at-thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'isa wa yad'uan anhu israhum wal agla allatil kanat alaihim faladina amanu bi wa azzaruhu wa nasaru wattaba'u unnurul ladzi unzila ma'ahu ulaika muflihun, yang artinya yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi tidak bisa baca tulis yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruh dan mencegah dari yang munkar dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sebelum mengakhiri pada ceramah hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian ceramah yang saya sampaikan. Kekurangan hanya milik manusia biasa dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian saya hanyalah makhluk yang penuh dengan kekurangan. Mohon untuk dimaafkan. Ada pula hal yang sangat penting adalah saling mengingatkan sebagai jalan silaturahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Stop benda recording.